kita mendengarkan dulu paparan dari narasumber kita yang berikutnya gitu ya, yang sudah manis banget ya ada di situ ya, Ibu Dewi Utami Iriani. Aduh, saya mesti nyebutin lengkap nih ya Bu ya. Dewi Utami, Bu Dewi ya. Bu Dewi ini lulusan FKM UI ya Bu ya, S1, Ya, S2-nya, S1, S2. lalu kemudian melanjutkan sekolah S3-nya, mendapatkan gelar doktornya dari Juntendo University Jepang ya. Ya. Jadi ini lulusan Jepang gitu. Hai ya, gitu ya. Nah, bidangnya waktu di sana environmental ya ngambilnya. Jadi dari sekali Bu Dewi ini untuk pemerhati lingkungan luar biasa gitu ya. Jadi Bu Dewi ini juga ternyata pernah kerja di Adidas ya Bu ya. Semacam itu. Ya semacam itu. Kalau di preman pensiun itu apa itu? Adinda itu Adidas, Adinda daun singkong 3 gitu ya. Saya bingung juga tuh. Ya jadi kemudian dari tahun 2007 sampai menjadi kesehatan Wisma Jakarta. Saya mau tampilin ya. mau publish paper nanti kelamaannya berbuka nanti ya Bu ya kalau dibacain semua. Ya untuk tidak memperpanjang waktu juga saya pengen kita segera melihat ini dari isu tadi yang udah mudik lokal boleh ini juga nih Bu, mungkin nanti bisa ini gimana nih, kita harus bagaimana nih Bu ya, mungkin bisa dipaparkan, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga merasakan suatu penghargaan yang luar biasa karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ya mengenai PHBS dan Kesling dalam rangka berita mudik ya di area COVID ini. Salam kenal buat semua peserta yang ada di Zoom ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tia, saya mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dari S1 sampai sekarang udah bidangnya stay gitu ya. Halo? Agak sedikit lag Bu kalau misalnya pakai orang lain yang share. Iya, di saya nggak muncul ini slide-nya. Belum. Oh, belum, ini ya? udah. Oke, terima kasih. Macet ya, udah ada yang mudik gitu ya, jadi macet ya. Baik, materi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang PHBS ya dan kesehatan lingkungan di tingkat RW serta kaitannya dalam kesiapan menghadapi arus mudik ya. Lanjut. Nah, ini sedikit lainnya ya. Lanjut. Ya. Sebelum saya mendefinisikan tentang PHBS, saya ingin merimain semua para peserta di sini bahwa COVID ini, virus ini akan bertahan di beberapa tempat, di beberapa permukaan, ada yang plastik, kertas, gelas, kemudian kayu, besi, kemudian di sarung tangan, dan aluminium dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Yang paling lama itu adalah yang di plastik ya, 5 hari. Kenapa saya harus merimai ini? Karena ada kaitannya nanti kalau kita mudik ya, harus bagaimana untuk mengantisipasi ini. Silahkan. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu, terutama orang kesehatan, yang definisi PHBS. Yang sebelumnya, definisi PHBS. Definisi PHBS, nah ini ya. Nah ini ya, ini adalah definisi PHBS yang kita ketahui sudah ada di dalam buku pedoman Kementerian Kesehatan ya. Jadi semua perilaku kesehatan yang dilakukan dengan kesadaran pribadi. Jadi tujuan daripada PHBS ini pada akhirnya adalah supaya masyarakat itu bisa mandiri.
gitu ya, supaya bisa mandiri melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan bidang kesehatan sehingga terbentuklah budaya gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti akan terbentuk juga desa siaga. Nah, dalam COVID ini kita punya Parsi 19 ya, Parsi 19. Kalau kita Indonesia kan mungkin Parce 19 ya. Kita tapi nggak enak ya ngomongnya. Jadi Parsi 19 ini nanti akan ada yang namanya RW siaga. Nah, PHBS ini berdasarkan lokasi kita bagi-bagi, ada yang dari PHBS di tempat kerja, kemudian sarana kesehatan, PHBS tempat umum, rumah tangga, dan PHBS sekolah. Nah, lanjut. Lanjut. Ya, dari diagram yang tadi ya, agak naik dikit sebentar. Diagram yang PHBS yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan, kita lihat bahwa salah satu ujung daripada PHBS ini yang kita langsung turun ke masyarakat adalah kader ya, kemudian UKBM. Kemudian di situ ada juga pemerintahan desa, BPD atau kelurahan ya. Lanjut, kita lihat PHBS yang di rumah tangga dulu. Ada 10 pilar ya PHBS di rumah tangga. Salah satunya yang terkait dengan COVID yaitu cuci tangan dengan sabun. Ya, ini masih berlaku untuk terutama menjadi titik poin gitu ya bagi edukasi ke masyarakat untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Lanjut. Nah, kegiatan PHBS yang perlu diperhatikan ya atau ditambahkan dalam masa COVID-19 ini di samping prosedur mencuci tangan yang baik dan benar. Kenapa saya tekankan kembali tentang prosedur mencuci tangan yang baik dan benar? Karena PHBS ini sebenarnya sudah dari tahun 96 ya diberlakukan oleh pemerintah, kemudian disosialisasikan ke masyarakat, tapi sampai tahun sekarang pun 2020 itu masih banyak yang belum terbiasa untuk mencuci tangan yang baik dan benar ini. Jadi kalau menurut saya ada bagusnya juga ini ya COVID-19 karena perilaku yang seharusnya sudah tertanam sekitar 20 tahun gitu ya, sekarang mau tidak mau gitu menjadi diharuskan untuk menjadikan kebudayaan cuci tangan itu di tengah masyarakat gitu ya. Kemudian hal lain yang perlu ditambahkan yaitu tentang prosedur desinfeksi rumah dan lingkungan. Kemudian prosedur keluar rumah, prosedur kedatangan dari luar rumah, menerima tamu dan menerima paket ya. Kalau misalnya kita khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang malas masak ini ya kadang sering menerima paket dari luar atau mungkin karena kita mengalami hambatan untuk keluar rumah sehingga untuk membeli sayur itu harus menggunakan paket gitu ya. Nah, itu juga harus ada prosedurnya sendiri ya. Lanjut. Nah, saya mengingatkan kembali ya untuk perilaku mencuci tangan ini sebenarnya banyak step-step banyak organisasi-organisasi mengeluarkan beberapa step, tetapi intinya adalah supaya tangan itu secara keseluruhan itu terkena oleh sabun, kemudian memiliki waktu kontak antara tangan dengan sabun mencapai 20 detik supaya virus itu mati, gitu ya. Nah, hati-hati ini ya, kadang-kadang kita juga kemarin sempat booming hand sanitizer itu menjadi barang yang sangat langka ya di pasaran ya, karena kita langsung membelinya gitu ya. Padahal kalau hand sanitizer itu adalah satu alternatif yang bisa dilakukan kalau di tempat kita berada itu tidak ada air dan sabun ya. Misalkan ketika kita misalnya dalam perjalanan ya itu kita bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi kita juga harus memperhatikan hand sanitizer-nya itu kontennya apa. Jangan-jangan kalau yang kemarin sempat kejadian ya, hand sanitizer yang diperjualbelikan itu ternyata tidak mampu atau tidak mengandung bahan kimia yang mampu untuk membunuh mikroorganisme. Lanjut.
Nah, ini salah satu kearifan lokal ya yang bisa kita gunakan dalam membudayakan ya perilaku mencuci tangan. Yang dari sebelah kiri saya itu adalah satu mesin ya cuci tangan yang lumayan canggih. Yang kemudian yang berada di tengah itu kita memberdayakan apa yang ada, karena kita mungkin di beberapa tempat umum misalnya tidak ada keran, maka bisa kita gunakan air galon ya yang terisi oleh air bersih. Kemudian kita taruh di situ sabun, atau dengan cara lain ya mungkin teman-teman sudah melihat di beberapa media sosial ya beberapa inovasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuat cuci tangan ini ya. Jadi harus disesuaikan dengan culture yang ada, fasilitas yang ada di masyarakat. Lanjut. Ya, ini prosedur desinfeksi rumah ya. Saya mengadop dari National Environmental ya. Yang perlu dipertimbangkan adalah untuk desinfeksi rumah ini perlu dilakukan minimum ya, minimum itu 2 hari sekali. Ya, dengan adanya COVID-19 ini, apalagi kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah, misalnya apakah itu dari paket ataupun tamu dari mana saja, itu perlu dilakukan pembersihan 2 hari sekali. Baik itu dinding, lantai, permukaan meja, pegangan pintu, ataupun kaca. Ya, kemudian kita harus memperhatikan APD yang kita gunakan ketika kita melakukan desinfeksi rumah ini. Kemudian jangan langsung menggunakan desinfektan, tetapi kita basahkan dulu atau bersihkan dulu permukaannya, baru kita gunakan desinfektannya. Dan kita harus menggunakan desinfeksi yang tepat ya, mampu mendesinfeksi dan juga tidak berbahaya buat kesehatan. Kemudian hati-hati ya, desinfektan ini adalah bahan yang mempunyai sifat-sifat yang berbahaya. Kalau kita biarkan di tempat yang sembarangan ya, mungkin anak-anak akan meraihnya ya. Kemudian desinfektan chamber yang kemarin itu sempat booming ya di beberapa kantor, di beberapa rumah peribadatan, atau bahkan komplek ya membuat desinfektan chamber. Ini tidak disarankan untuk digunakan karena apa? Karena desinfektan itu langsung disemprotkan ke bagian kulit ya. Padahal kan desinfektan itu sebenarnya untuk permukaan benda. Jadi bukan untuk bukan untuk badan. Ada beberapa yang kejadian yang saya baca itu bisa mengiritasi mata ya, mengiritasi mata, kemudian mengiritasi kulitnya. Lanjut. Nah ini ya, kita harus mengetahui apa perbedaan antiseptik dan desinfektan itu sendiri. Kalau antiseptik, itu adalah zat yang bisa membunuh atau menghambat ataupun membunuh mikroorganisme, tetapi dia digunakan untuk manusianya. Sedangkan desinfektan ini bahan yang bisa menghambat dan membunuh pertumbuhan mikroorganisme, tetapi dia bukan untuk manusia. Dia adalah untuk permukaan-permukaan ya. Nah, metodenya bisa menggunakan spray, kemudian fogging, ataupun dengan UV ya. Kemudian desinfektan bisa pakai alkohol. Nah, kalau untuk yang antiseptik itu dia mengandung alkohol, etanol, 60% itu cukup untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme. Kemudian hidrogen peroksida, sodium hipoklorit, kemudian amonium quaternar, yaitu sejenis deterjen kationik. Nah, hal yang harus diperhatikan pada saat baik itu di rumah maupun di lingkungan RW kita melakukan desinfeksi adalah konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya itu tidak sesuai, maka dia tidak akan efektif untuk membunuh mikroorganisme. Oleh karena itu kita harus mengadop atau kita melihat guidance dari baik itu BNPB ataupun dari WHO ataupun CDC gitu ya. Kemudian waktu kontak, yang disarankan waktu kontak antara si zat desinfektan dengan permukaannya itu adalah 10 menit. Jadi kalau sesudah kita melakukan desinfeksi, biarkan dulu 10 menit ya dengan ventilasi yang terbuka, kemudian baru setelah itu kita bisa datang atau bisa duduk di tempat itu gitu ya. Jadi
10 menit itu adalah waktu yang sangat efektif untuk membunuh ya mikroorganisme tersebut. Dan jangan lupa untuk menggunakan APD. Ini seringkali saya lihat bahwa di setiap wilayah-wilayah RW yang melakukan desinfeksi menggunakan fogging ini tidak menggunakan APD. Hati-hati karena zat-zat seperti misalnya hidrogen peroksida, kemudian sodium hipoklorit, dia mempunyai sifat yang iritatif ya, yang bisa menyebabkan kulit gatal-gatal dan sebagainya. Nah, saya sarankan untuk bijak dalam pemakaian zat desinfeksi ini karena apa? Karena tadi kesehatan manusia dan juga karena ekosistem. Karena pada dasarnya antiseptik atau zat desinfektan yang disemprotkan ke lingkungan, maka dia akhirnya akan jatuh ke tanah ataupun ke permukaan air yang nantinya justru akan membunuh zat-zat yang berguna ya untuk tanah, misalnya dalam hal ini misalnya cacing gitu ya yang berfungsi untuk menggemburkan tanah, ataupun misalnya dalam permukaan air dia membunuh mikroorganisme yang justru berguna ya bagi degradasi pencemaran yang ada di badan air tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah PHBS tempat umum. Nah, ini sangat menarik ya. Kita tahu bahwa tempat-tempat umum itu ada rumah ibadah, pasar, pertokoan, tempat rekreasi, dan terminal, tapi saya konsentrasikan ke transportasi. Silahkan, lanjut. Ya, mudik. Nah, ini mungkin sudah dipaparkan oleh Bu Tia sebelumnya, ya. Jadi sejak kasus pertama 1 Maret itu, kemudian kita ada pemberlakuan PSBB yang pertama di DKI, kemudian yang kedua itu 24 April, kemudian diperpanjang sampai 22 Mei. Ada kejadian di sekitar 24 April, Permenhub mengeluarkan ya peraturan tentang pengendalian transportasi selama musim mudik gitu. Kemudian pernyataan Menteri Perhubungan yang viral ini ya jadi tentang beroperasinya kembali moda transportasi sehingga mulai ya sebenarnya mudik ini sudah mulai berlangsung ketika DKI memberlakukan PSBB yang kedua karena PSBB yang kedua itu ada Permenhub tadi ya sehingga ada 30% dari warga Jakarta yang keluar dari Jakarta menuju ke daerah-daerah paling besar adalah Yogyakarta katanya waktu itu sehingga seminggu setelah itu ternyata Yogyakarta kasusnya menjadi meningkat gitu. Ini pembuktian bahwa mudik itu sangat berpengaruh di dalam meningkatkan kasus COVID, jumlah kasus COVID di beberapa daerah. Kemudian 15 Mei yang kemarin terakhir, relaksasi PSBB ya, lihat di terminal udara, kemudian di beberapa pintu Cikarang, intensitas kendaraan dan penumpang itu semakin naik. Lanjut. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Farid ya, di mana pengetahuan dan kepedulian itu merupakan satu irisan. Lanjut, saya tidak perlu lagi membahas tentang ini, tapi kita paham, kita berintrospeksi, kita tuh ada di mana. Apakah kita termasuk orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mempunyai kepedulian yang tinggi, gitu ya. Mungkin sebagai orang kesehatan kita termasuk dalam area ini ya mudah-mudahan. Tapi ada beberapa di teman kita ya di WA grup yang lain yang bukan orang kesehatan misalnya, ada yang pengetahuannya tinggi tetapi ya kepeduliannya rendah. Nah, tadi saya ingin bertanya juga tuh ya sama Pak Farid nih, kira-kira tuh kita Indonesia tuh yang paling banyak tuh wilayahnya di mana tuh? Apa jangan-jangan yang wilayah merah yang paling bawah gitu ya, di mana pendidikannya itu rendah, kemudian kepeduliannya juga rendah. Kenapa? Karena memang tidak ada akses untuk menerima informasi gitu. Nah, mau tidak mau dengan kondisi yang sekarang kita harus menghadapi yang namanya new normal gitu, normal yang suatu kondisi normal yang baru. Tadi Pak Farid sudah menjelaskan banyak sekali tentang apa sih pengetahuan dan kekuasaan itu, bagaimana korelasinya gitu ya. Nah, kita termasuk yang mana nih? Ya, setelah ada informasi tentang relaksasi PSBB ini, bukan berarti kita kembali ambiar ya, kembali kehidupan normal gitu. Tapi kita harus tetap mempertahankan bahwa ini tuh tetap ada, virus itu tetap ada, sehingga SOP kita dalam menghadapi virus ini, seperti misalnya masker, kemudian physical distancing dan social distancing ini harus tetap dijalankan gitu. Cuma masalahnya kita mungkin kita iya, tetapi masyarakat yang lain bagaimana ya? Ini ada dua kelompok di mana ada
resist dan komplain gitu ya, menolak dan mengeluh, dan juga ada yang menerima, menghadapi dan kemudian menerima. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi dikatakan oleh Pak Farid juga, kita harus edukasi gitu, harus edukasi ke masyarakat sehingga ada peningkatan pengetahuan, sikap yang positif, kemudian perubahan perilaku dalam menghadapi COVID-19 ini. Tadi sebelum webinar ini saya diskusi dengan Bu Tia ya, kok selama ini kita hanya melihat berapa sih jumlah kasus ya, jumlah kasus positif, jumlah kasus yang meninggal, kemudian jumlah kasus PDP, ODP dan sebagainya gitu. Itu dijadikan standar untuk melakukan relaksasi PSBB. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus juga menjadi pertimbangan untuk indikator kita melakukan relaksasi PSBB ini adalah apakah masyarakat itu meningkat pengetahuannya, mempunyai sikap positif, kemudian mulai berubah gitu perilakunya dalam menghadapi COVID-19 ini. Kalau boleh memberikan masukan, kita mungkin DKI itu sudah hampir selesai juga ya untuk masa PSBB yang kedua ini. Kalau misalnya ada lagi, atau mungkin Tangsel ini, PSBB yang keduanya ini kita lihat nih, indikator pengetahuan sikap dan perubahan. Kalau memang masyarakatnya ini belum sampai sekian persen, kita lakukan indikator berapa persen, baru kita mulai melakukan relaksasi, itu bisa juga dijadikan indikator kalau menurut saya. Lanjut. Ya, nah, apakah kita berdamai dengan COVID versus antisipatif dengan COVID ya? Statement itu juga lumayan memberikan relaksasi yang seluas-luasnya buat masyarakat ya, berdamai dengan COVID-19. Seolah-olah ya sudah, terima saja kalau kita menerima COVID gitu ya. Padahal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi COVID-19 ini. Nah, ini saya cantumkan beberapa protokoler mudik yang dikeluarkan oleh BNPB ya, harus mengisi formulir keterangan diri dan tujuan kepulangan, kemudian rekomendasi dan izin kepala desa, tidak kembali ke kota, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan menjalani isolasi mandiri. Namun kemarin sedikit mencengangkan, ada berita ya, surat yang bisa dibuat gitu ya, surat pemeriksaan kesehatan yang bisa dibuat, dibeli begitu ya, ya Indonesia ya, seperti itu. Lanjut. Ya, titik PHBS yang mungkin perlu diperhatikan ketika misalnya pada akhirnya memang sudah ada mudik begitu ya, karena tadi relaksasi PSBB, kemudian diperbolehkan mudik lokal ataupun mudik keluar gitu ya. Maka kita harus melihat terminal atau station, kemudian selama perjalanan ini ada di dalam angkutan, kemudian di dalam rest area, dan kemudian yang di akhir ada tempat tujuannya. Lanjut. Ya, jadi PHBS ini memang harus kita melakukan satu pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Lanjut. Nah, yang kita bisa lakukan yang di terminal adalah bahwa pihak terminal ataupun stasiun itu harus mempersiapkan tenaga, baik itu supir, kemudian porter, kemudian kondektur, kemudian penjaganya gitu ya, udara, darat maupun laut, itu pengetahuan tentang keselamatan COVID-19 ini. Ya, kemudian mengendalikan jumlah penumpang yang masuk supaya tidak membludak. Jadi harus menetapkan antrian, jangan sampai kejadian kemarin di Angkasa Pura II. Kenapa? Karena pada jam tersebut katanya ya, itu ada 13 penerbangan gitu ya, plus satu dari Citylink 2 atau satu Citylink gitu. Harusnya itu sudah diantisipasi kalau misalnya satu pesawat itu ada sekian ratus orang, maka line untuk memeriksakan surat keterangan sehat dan surat keterangan bisnis yang harus diperlihatkan itu harus diperbanyak begitu, sehingga tidak ada penumpukan penumpang. Kemudian pembayaran tiket tidak boleh lagi langsung, tetapi harus dengan sistem online, supaya tidak ada kontak secara fisik. Kemudian pihak dari terminal ataupun stasiun harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk menyediakan tempat layanan kesehatan yang berguna untuk memantau kesehatan penumpang yang masuk terminal, apakah itu suhu ataupun surat kesehatan yang mereka bawa.
Kemudian untuk di terminal itu sendiri, pihak terminal stasiun harus menyediakan fasilitas ya, diantaranya seperti masker. Kenapa harus? Karena ada aja gitu ya penumpang yang tidak menggunakan masker karena mereka tidak punya gitu. Ya, saya pernah melihat orang tuanya menggunakan masker tapi anaknya tidak gitu ya. Maka pihak terminal harus siap sedia gitu masker. Ya, kalau masker kain kan paling 5 ribuan ya. Mungkin bisa disediakan. Kemudian hand sanitizer. Ya, di setiap titik-titik ya tempat tunggu mungkin harus dipasang hand sanitizer, kemudian tempat mencuci tangan, air dan sabun, toilet yang bersih dan sudah rutin didesinfeksi. Jadi toilet juga ini salah satu upgrade yang harus dilakukan ya. Kalau toilet umum kan seperti itu kejadiannya. Ya kalau misalnya tidak di-upgrade maka sangat mungkin terjadi penularan itu melalui toilet karena toilet itu bahannya adalah ubin, plastik, ya, kemudian logam yang bisa didiami oleh virus ini beberapa jam sampai beberapa hari, begitu. Kemudian tempat menunggu yang berjarak, tempat sampah yang terpisah untuk sampah yang infeksius dan non-infeksius. Yang infeksius itu untuk masker yang sudah tidak digunakan ataupun tisu yang mereka gunakan. Kemudian di sekitar terminal atau stasiun harus membuat poster himbauan, misalnya ya penggunaan masker, kemudian seringnya mencuci tangan, jaga jarak, tidak menyentuh wajah dan sebagainya. Atau kalau mungkin kita harus membuat satu pengumuman-pengumuman yang dilakukan secara rutin setiap 1 jam misalnya. Silahkan lanjut. Ya, selama perjalanan di dalam angkutan itu dibersihkan setiap pergantian penumpang menggunakan desinfektan yang tepat. Kemudian pengendara seperti kondektur menggunakan APD, ya, masker, sarung tangan, baju berlengan panjang, gitu. Kemudian memantau kembali suhu pemudik sebelum mereka naik. Kemudian hand sanitizer harus ada minimal 1 untuk setiap angkutan. Nah ini, kalau boleh tidak dianjurkan menggunakan air condition. Kenapa? Karena sudah bahkan di tempat isolasi mandiri pun ya air condition itu dimatikan gitu ya. Dari sini misalnya dari Jakarta menuju ke Bandung saja itu sudah 1 jam. Dalam 1 jam itu bisa kalau kita menggunakan air condition maka bisa jadi itu adalah media untuk terpapar COVID. Kemudian buka ventilasi ya, jadi tidak menggunakan air condition tetapi menggunakan ventilasi AC terbuka, AC alam gitu ya. Kemudian sediakan tempat sampah yang infeksius dan non-infeksius ya. Memastikan semua menggunakan masker ya, jadi semua penumpangnya harus menggunakan masker, bahkan kalau bisa juga menggunakan face shield gitu. Baru kemudian berdoa sebelum berangkat. Nah, ini saya mengibaratkan kalau supir dan kondektur yang membawa orang mudik itu seperti membawa pasien. Gitu. Jadi betapa tegangnya gitu ya. Kalau kita membayangkannya, betapa tegangnya supir dan kondektur itu karena kita tidak tahu apakah di antara para pemudik itu ada yang ODP atau bahkan OTG gitu. Ya, lanjut. Di dalam perjalanan, ya kita akan biasanya akan berhenti ya ada rest area, maka pengendara itu harus memilih rest area yang tidak penuh. Ya mungkin bisa dilihat dari kondisi parkir ya, lapangan parkirnya. Tapi agak sulit juga ini karena beberapa kendaraan dia mempunyai rest area tersendiri ya, yang di situ sudah ada orang yang menghitungnya begitu ya kalau ini dengan bus gitu. Kemudian mengurangi waktu lama beristirahat, kalau tadinya setengah jam mungkin harus dipersingkat ya. Kemudian mengingatkan penumpang untuk senantiasa mencuci tangan, menggunakan masker, tidak menyentuh daerah wajah, dan menjaga jarak. Nah ini mungkin tanggung jawabnya kondektur ya. Lanjut. Nah, sampai di tujuan, bagi para pemudik, jangan langsung ke rumah saudara atau ke rumah tujuannya. Jadi harus melapor dulu kepada ketua RT dan RW-nya, melakukan isolasi mandiri, dan pakaian harus segera dicuci secara terpisah. Gitu. Nah, di sini ada peran daripada ketua RT ataupun ketua RW dan warga itu sendiri. Ya. Jangan sampai ada datang
warganya, kemudian diumpetin gitu ya. Oleh karena itu RT dan RW sebelumnya harus menginventarisir gitu ya, warga yang ada sebelum Lebaran itu berapa gitu. Jangan-jangan seminggu sebelum Lebaran ini ada pertambahan gitu. Dan lanjut, yang harus dilakukan ini seperti ini ya. Jadi pada masa ini petugas RW itu harus mensosialisasikan kepada warga tentang adanya keharusan isolasi mandiri bagi warga yang baru datang kepada warga setempat. Jadi jangan langsung udah ini datang langsung isolasi mandiri, tapi mereka sebelumnya tidak tahu apa itu isolasi mandiri. Jadi sebelumnya harus disosialisasikan Ada sedikit gangguan kayaknya ya, Bu Dewi. Agak lag atau masih lumayan ya slide-nya. Ya, agak terganggu kayaknya, Bu Dia. Nah, saya tadi sambil mendengar pun juga sempat hilang gitu kan, tapi bisa masuk lagi. Nah. Hilang ya. Ini coba. Masih berapa, Mas Farandi? Masih ada sekitar ini. Oh ya, sudah kembali. Maaf ya, teknis lagi ini ya, supaya ternyata tidak stabil nih internet saya. Ya, lanjut ya. Ini bekerja sama dengan Puskesmas ya dalam memantau kondisi warga yang melakukan isolasi mandiri, kemudian melakukan desinfeksi ketika selesai isolasi. Lanjut. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah ini. Ya, petugas RW siaga ini seharusnya pada masa sekarang ini ya tetap memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cuci tangan, kemudian cara desinfeksi, cara isolasi mandiri, pembuangan sampah infeksi dan non-infeksius, buka jendela di pagi hari, dan sebagainya. Metode yang digunakan bisa macam-macam, bisa poster, ini Pak Farid yang tahu mungkin ya, poster, leaflet, spanduk, buku panduan, broadcast di WA Group kalau memang warganya sudah banyak yang mempunyai WA Group, atau kemudian video yang di-share. Pemantauannya bisa melakukan menetapkan indikator dulu ya, kemudian kita gunakan checklist di WA Group, misalnya Bapak ini hari ini sudah lakukan itu dilakukan seminggu 2 kali misalnya ya, kita absen gitu ya, Bapak ini sudah lakukan desinfeksi atau belum, dan sebagainya. Bisa melalui Google Form untuk masyarakat perkotaan atau mempunyai pendidikan yang menengah ke atas, atau observasi dengan menjaga jarak dan menggunakan alat observasi ya berupa checklist. Kemudian dievaluasi setiap 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena saya tadi menyarankan kalau PSBB itu dilakukan setiap 14 hari, maka kita lihat 14 hari ini apakah ada perubahan di dalam perilaku, pengetahuan, ataupun sikap dari masyarakat. Kalau memang sudah melanggarkan PSBB tersebut, gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan jumlah kasus ya yang positif ataupun jumlah kasus PDB dan sebagainya. Lanjut. Lanjut. Ya, terakhir mungkin ya, itu yang tadi saya share adalah protokol isolasi mandiri yang bisa diambil dari Kemenkes ya, bagaimana caranya melakukan isolasi mandiri, termasuk tentang ruangannya, kemudian cara desinfeksi toilet, kemudian alat makannya harus terpisah dan sebagainya. Nah, untuk di masyarakat, kalau memang dia punya rumah isolasi mandiri sendiri, begitu ya, maksud saya yang sifatnya komunal, ya tempat isolasi mandiri yang sifatnya komunal, maka disinilah peran daripada
petugas siaga RW-nya untuk memantau mengenai kebersihan lingkungan daripada rumah itu. Bagaimana ventilasinya, terbuka atau tidak, kemudian bagaimana cara mendesinfeksinya, dan sebagainya. Demikian dari saya, Bu Tia. Kembali ke Bu Tia. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi ya tadi paparannya. Ini kebetulan Ketua Pengda Pak Baikuni ya. Hadir ya Pak Baikuni. Tadi sempat ketahan, emang mungkin agak sedikit ribet juga. Gimana Pak Baikuni, bisa di unmute Pak? Halo. Halo. Suaranya eko Pak. Sekarang? Masih agak sedikit. Feedback gitu. Sekarang? Ada dikit sih ya, tapi belum bersih. Belum bersih banget sih. Oke. Saya pakai 2 soalnya nih. Oh iya, jadi mantul tuh kayaknya Pak. Ya, soalnya yang ini HP saya kecil, yang itu besar tuh layar itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Farid, ada Ibu Dewi, ada banyak orang ini di sini ya. Ada semua orang ya. Tadi saya pertama-tama memang minta maaf, saya tadi telat. Ya maklum lah, ketiduran saya. Jujur aja. Terus yang kedua, waktu saya masuk agak susah. Saya waktu Pak Farid presentasi saya liatin tuh dari Facebook. Tadinya saya mau lewat Facebook, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa masuk gitu. Harusnya sih kalau teman-teman juga banyak di luar yang mau masuk ke sini, tapi kayaknya terjadi protek gitu ya. Agak ribet nih. Jadi akhirnya kita cuma dihadiri dikit. Biasanya kalau web Pengda tuh paling nggak dihadiri 300-an itu sebenarnya. Karena menarik nih acaranya, Pak Farid tadi presentasi menarik, Bu Dewi menarik. Emang isu yang menarik ini orang mau semua hadir di sini, tapi mohon maaf Pak Farid dan Bu Dewi, karena memang keprotek yang lain gitu. Banyak yang nanya juga sama kita. Terusin aja ya, diskusi menariknya. Terima kasih semua ya udah hadir di sini, juga para pemirsa ya. Mudah-mudahan ilmu ini berkah. Kalaupun kita kurang yang datang di sini, nanti kan ada videonya. Videonya nanti kita upload ya, itu menjadi referensi sendiri ya. Jadi jangan khawatir, orang akan melihat juga tentang video ini. Begitu saja ya Bu Tia, Pak Farid, Bu Dewi dan semua, ada Pak Libirin, semua orang di sini ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Baikuni tidak boleh kemana-mana ya, karena saya akan minta tanggapannya sedikit. Oke, Pak Farid dan Bu Dewi mungkin bisa di unmute juga. Tadi saya dari paparan yang sudah ada nih, dari Pak Farid ya, tadi yang nyambung ke Bu Dewi ini. Pertanyaan Bu Dewi, Pak. Bu, peserta kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya, nanti kita akan jawab oleh narasumber yang ada. Itu tadi Pak, kalau dari studi yang sedikit scale up itu ya, jadi sebenarnya yang paling banyak tuh kita di kuadran yang mana ya Pak ya, orang Indonesia itu sebenarnya, atau paling tidak dari studi itu ya Bu Dewi ya, karena ini berkaitan dengan PHBS juga gitu. Di mana itu Pak kira-kira? Gini Bu Tia, saya memang belum sempat mengkuantifikasi semua data itu, tapi kalau dilihat dari realitas respon yang ada di masyarakat, memang yang banyak itu yang paling bawah itu, yaitu mereka yang merah itu loh. Jadi mereka itu tidak tahu, kemudian pengetahuannya rendah. Nah, jadi kena kepeduliannya rendah, kemudian pengetahuan juga rendah. Nah, ini kan akan mengalahkan. Jadi semua kebutuhan mereka itu ya mereka jadi nekat gitu. Itu paling banyak itu yang paling banyak. Justru yang paling sedikit itu kalau kita lihat silang itu justru yang patuh itu yang paling sedikit sih sebenarnya gitu kan. Dan bagi saya justru yang berbahaya itu kalau menurut saya itu bukan persoalan banyaknya orang yang di merah itu. Tapi bagi saya itu yang berbahaya itu adalah justru orang yang pengetahuannya bagus gitu kan, tapi dia tidak peduli gitu. Itu apa ya gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat siapa sih sebenarnya orang yang sekarang mudik? Peduliannya rendah. Orang yang mudik itu bisa kita lihat itu adalah orang yang sebenarnya
underestimate ini gitu loh kan, ya underestimate ini, ya mereka sok tahu segala macam gitu, itu cuek aja gitu kan. Justru kelompok ini yang akan merespon mudik paling banyak itu secara dilepas gitu, relaksasi ini yang akan merespon ini adalah kelompok ini pertama sekali dulu ya. Kemudian baru kelompok-kelompok yang sebenarnya merah. Kelompok merah ini apakah akan meresponi mudik atau tidak? Bisa iya atau tidak, karena mereka juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Itu juga belum tentu juga akan meresponi rame-rame. Buktinya apa? Yang ramai itu kemarin langsung tiba-tiba itu adalah bandara. Bandara ini adalah kelompoknya kelompok menengah, paling tidak, kan? Nggak mungkin kelompok bawah gitu kan. Nah itu menandakan bahwa ini adalah jangan-jangan yang banyak itu sekarang itu justru yang sok tahu ini gitu loh kan, yang sok tahu ini kepeduliannya rendah, kemudian pengetahuannya tinggi, dan tapi pengetahuan yang diambil ini jangan-jangan juga pengetahuan dari sosmed gitu. Ini yang berbahaya kan di situ sebenarnya. Nah, itulah yang mereka akan menjadi carrier untuk penularan kemana-mana, orang seperti ini gitu kan. Nah, saya pikir itu, Bu ya. Ya, mungkin iya betul ya Pak ya. Jadi kadang-kadang sekarang ini kalau mungkin kita lihat juga kita pantau yang di daerah-daerah misalnya gitu ya, kadang-kadang justru masyarakat paling yang maksudnya yang kita anggap mungkin tidak tahu apa-apa bisa lebih disiplin daripada orang yang sok tahu tadi ya Pak ya gitu ya. Kira-kira jadi memang ada yang abai, kemudian ada yang ya akhirnya berpikir udah nggak apa-apa kok ya udah kita lanjutin aja gitu ya. Mungkin tadi kayak gini Bu Tia, maaf saya potong ya. Sebenarnya di daerah itu, kalau di daerah mungkin konsep yang saya pakai tadi itu agak lebih nyaman karena mereka masih patuh dengan tokoh masyarakat gitu kan. Jadi pendekatan-pendekatan yang bersifat patron klan itu masih kalau mamanya di kampung Bu Tia itu kan kalau nenek mamanya itu sudah mengatakan patuh, itu dia akan patuh sampai ke bawah. Ulamanya patuh dia akan patuh gitu kan. Masyarakat yang homogen yang patuh seperti ini ya, tiba-tiba didatangi oleh masyarakat yang sok tahu tadi itu loh Bu Tia. Nah, masyarakat yang sok tahu ini akan pulang kampung ini kan. Nah, itu akan mempengaruhi satu bentuk perilaku masyarakat berikutnya gitu loh kan. Nah, ini yang berbahaya, yang masyarakatnya tadi patuh juga ikut menjadi tidak patuh. Apalagi mereka merasa bahwa ini orang yang pulang dari Jakarta, berarti dianggap orang yang paling tidak sedikit lebih maju dari mereka, lebih apa gitu kan. Nah mereka aja kayak gitu, masa kita nggak patuh-patuh. Jangan-jangan tokoh masyarakat yang di daerah atau tokoh-tokoh adat yang di daerah pun terpengaruh oleh orang yang ini gitu loh kan. Ini yang akan berbahaya kalau menurut saya gitu. Di pembentukan perilaku itu akan terjadi perubahan yang sangat dinamis kalau menurut saya. Saya belum bisa mengatakan saat ini akan orang kampung itu akan patuh. Ya tidak juga. Mungkin saat ini iya ya, tapi ketika orang ini datang dari kota mudik ke kampung dengan gayanya seperti yang saya katakan tadi, itu akan ikut mempengaruhi perilaku orang kampung yang jadi tadinya patuh akan jadi tidak peduli juga gitu. Itu yang berbahaya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya memang sekarang itu permasalahannya di akar rumput juga ya Pak ya. Jadi maksudnya orang saking melihatnya ya kurva, kemudian angka-angka kasus gitu. Sementara tadi seperti Bu Dewi bilang bahwa ini ada nggak sih evaluasinya sebenarnya ada aturan kenapa ngelihatnya cuma ke angka, kan seperti juga kemarin ya Google melacak Google Mobile ya gitu. Artinya ya itu juga maksudnya benar nggak sih gitu ya sebenarnya. Nah ini di akar rumput makanya part 19 ini kan sebenarnya pengen ada satu usaha memang di satu kegiatan ya. Maksudnya kalau dari konsep dari part 19 itu sendiri kan sebenarnya salah satu yang PHBS ini. Bagaimana mempromosikan, bagaimana ada yang memonitor. Sebenarnya salah satu kuncinya adalah yang memonitor ya. Makanya kita menginginkan ada satu SKM misalnya satu RT gitu, satu desa misalnya yang akan bisa memonitoring apa yang terjadi. Karena kan seperti tadi, apa sih yang yang Pak Farid bilang ada new guidance of act ini ya dengan adanya sesuatu new normal ya Bu Dewi ya. Bu Dewi juga tadi memaparkan beberapa menarik ya sebenarnya. Jadi artinya yang dikerjain juga main sembur aja tuh Bu ya, disinfektan gitu ya. Mandi. Yang terjadi seperti itu. Saya kebetulan asisten rumah tangga temen-temennya beberapa gitu pulang gitu ya. Itu katanya sampai rumahnya basah kuyup Bu. Ya, jadi karena setiap perbatasan disemprot, jadi sampai rumah tuh udah basah kuyup itu ya. Jadi sama disinfektan. Coba bayangin aja ya,
gimana sayang tuh? ya, setelahnya akan mengalami apa gitu ya, Ya, jadi memang itu sulitnya. risk versus risk ya. Itu kan baru yang terlihat, Bu. Ya, belum yang terhirup, yang tidak terlihat kan. Nah ya, ya, yang terserap di kulit juga ya. ya. Nah, tadi yang sebenarnya mesti dikelirkan juga nih apa yang dipaparkan oleh Bu Dewi tadi. Sebenarnya Bu Dewi sebenarnya bukan menyuruh orang mudik ya, Bu Dewi ya, gitu ya. Bukan. Tetapi apa yang terjadi sekarang kan fenomenanya seperti tadi Pak Farid bilang, ini adalah satu kebutuhan manusia gitulah ya, ada di situ. Lalu kemudian karena mungkin faktor dari luar, jadi mau tidak mau kita mesti kasih aturan kan ya, apa sih yang harus dilakukan ketika akhirnya kita akhirnya mudik gitu loh ya, akhirnya pulang ke kampung kita gitu. Sementara bisa saja kita misalnya OTG gitu ya. Lalu bagaimana orang di kampung itu sendiri kemudian bisa merespon ya kira-kira untuk yang pulang tadi gitu. Karena kemarin bandara rame berarti banyak yang keluar nih dari Jakarta kan? Iya nih. Jadi ini menurut saya waktu seminggu ini nih sebelum Lebaran ini adalah waktu yang tepat. Satu, masyarakat desa untuk mempersiapkan kedatangan para pemudik. Mereka harus berkumpul, mendiskusikan mau diapain nih pemudik gitu ya. Mereka harus mau diapain nih, mau dikemanain ini. Apakah kita menerima begitu saja atau kita lakukan isolasi mandiri di rumah dengan ketentuan-ketentuan yang benar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah coba kita lihat instansi-instansi terkait mudik ya, transportasi. Saya lihat sampai sekarang belum ada protap-protap yang dikeluarkan yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Karena mungkin itu tadi ya, pemerintah mungkin masyarakat responnya sangat cepat ya ketika pemerintah membuat statement dilakukan relaksasi PSBB di mana para pebisnis gitu ya, pebisnis bisa melakukan perjalanan keluar melalui nah ini langsung direspon masyarakat sampai ada yang mudik di darat pun ada begitu. Ya, jadi memang dari konteks kebudayaan itu culture ya Pak Farid ya, mudik ini kayak satu tradisi yang memang sulit sekali untuk dihilangkan gitu. Tadi aja sudah ada yang bilang, kalau boleh saya mudik dari Ciputat ke Bekasi, kita akan laksanakan itu ya. Pakai aja surat yang bisa dibeli itu tadi ya, Bu Dewi ya. Itu dia. Suratnya bisa Masya Allah. Luar biasa orang Indonesia ini emang ini ya. Nah ini ada pertanyaan bagus nih ya, komentar dari Pak Ali Birwin nih ya. Beliau mengatakan kalau kita lihat kebandelan atau sok tahu masyarakat yang nekat mudik, ini kan mulai mempengaruhi semangat tim medis nih ya. Sampai udah ada viral tuh Indonesia terserah gitu ya. Artinya terserah dah lu mau ngapain gitu ya. Artinya gue udah capek lah ya, harusnya maksudnya ibaratnya kalau kita perang kan siapa yang luka dibawa ke belakang gitu kan, dibawa ke garis pertahanan di belakang diurus gitu. Nah ini orangnya jadi luka semua gitu kan ya, akhirnya tim medisnya kewalahan. Nah tim medis mulai teriak-teriak aja. Jadi kalau kita nih sebagai orang Kesmas ya, dari pandangan Pak Farid dan Bu Dewi, selain meningkatkan pengetahuan itu gimana caranya juga ya meningkatkan kesadaran masyarakat. Mungkin Pak Farid pernah bilang ya, artinya nih jangan-jangan teori perilaku yang berlaku selama sekarang ini gitu ya, tinggal diterapkan di Indonesia ya gitu, saking uniknya orang Indonesia. Dan bagaimana kira-kira menaikkan moral tenaga medis supaya terus mau tidak down ya. Itu ya nggak down gitu loh. Artinya kan pernah ada bilang, ada beberapa kepala daerah itu mengatakan statement masyarakat adalah garda terdepan katanya gitu ya dalam menghadapi ini. Kemudian kalau garda terdepannya nggak tahu mesti gimana gitu dan nggak mau aware, kalau tadi misalnya kita bicara kuadrannya, terus kita sekarang mesti gimana? Ini kan kita harus berkolaborasi ya sebenarnya untuk melawan ini. Nah ini bagian orang Kesmas mesti gimana nih supaya nanti kalau beneran terserah katanya silakan masuk rumah sakit sendiri ya, urus sendiri, itu bagaimana gitu kan? Coba akhirnya kata tenaga medis, sekarang giliran saya yang WFH katanya di rumah aja gitu kan. Coba mungkin ada komentar dari Pak Farid dan Bu Dewi, silakan. Urus sendiri itu ya, rawat sendiri itu ya.
Mungkin silakan ada dari Pak Farid atau Bu Dewi mau kasih. Oke, saya pikir gini, barangkali Bu Pak Farid ya. dulu. Kalau saya melihat memang di hilirnya itu akibat ininya kan di tenaga medis semua ya. Padahal sebenarnya bagaimana kita maunya Pak Ali Birwin ini, bagaimana kita bisa membantu sedikit menaikkan moral dari teman-teman tenaga medis ini. Ya tentu kita menunjukkan bahwa kita orang yang punya tanggung jawab ya untuk preventif. Itu menunjukkan bahwa memang apa yang kita lakukan, apa strategi apa yang akan dilakukan oleh IAKMI dan kawan-kawan praktisi Kesmas itu bisa meyakinkan bahwa tenaga medis ini akan terbantu gitu dengan berkurangnya aliran pasien masuk ke rumah sakit, kan ini yang diinginkan. Tapi kuncinya kalau menurut saya juga ada begini juga. Kita memang tenaga-tenaga organisasi-organisasi profesi, saya pikir itu harus bekerja sama gitu. Nah ini yang agak, saya nggak mengatakan tidak ada, tapi agak lemah mungkin barangkali koordinasi antar organisasi profesi, baik itu EID, kemudian IAKMI, kemudian ya mungkin perawat barangnya ya PPNI gitu kan. Nah, saya pikir mungkin harus ada yang duduk bersama di sini pada level baik itu level pusat maupun level daerah sehingga tahu bahwa ID sudah bekerja kemudian dengan begitu capek dan lelahnya mereka menerima pasien sebagai akibat dari sebenarnya jebolnya kita pada tingkat preventif gitu loh kan. Nah, sebenarnya harus duduk bersama kalau menurut saya sehingga betul-betul kita pahami ada satu blueprint penanggulangan COVID-19 ini itu mulai dari hulu sampai hilir itu. Saya sering mengatakan bahwa di sini harus ada level makro, ada level meso, ada level mikro. Nah, pada level mikro ini kan sudah ditangani. Ini yang babak belur itu tenaga kesehatan kita kan level mikro ini sebenarnya, penanganan pasien di sini yang sudah terpapar ini kan. Tapi pada level meso ini, level itu adalah interaksi sosial masyarakat. Pada level interaksi sosial masyarakat ini, tentu di sini kita harus memiliki satu strategi yang sebenarnya juga harus berkoordinasi juga dengan segala lini, dengan semua organisasi profesi. Pada tingkat makro, nah ini yang agak sulitnya ini persoalan kita ini kan sekarang pada tingkat makro sih sebenarnya. Itu pada tingkat kebijakan pemerintah gitu kan. Pada tingkat kebijakan pemerintah ini itu sangat mempengaruhi proses sosial pada tingkat mesonya ini. Nah, saya pikir mungkin ini harus ada duduk bersama organisasi-organisasi profesi ini, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kemudian dari sana itu kita harus memberikan satu penekanan, ada satu memberikan dorongan atau menuntut supaya pemerintah ini kebijakannya jangan kayak begini. Ini dalam waktu cepat harus dilakukan menurut saya. Nah, paling tidak dengan diajak kita bersama-sama dalam satu ini, tidak ada arogansi profesi di sini, akan membantu juga. Maaf juga kadang-kadang Pak Ali, untung Pak Ali ini kan satu profesi dengan kita ya. Kadang-kadang teman-teman kita yang di bidang medis ini kan arogansinya juga punya ini sendiri juga terhadap ini gitu kan. Tapi kalau sudah babak belur gitu, langsung minta bagaimana nih kok preventifnya jebol gitu kan. Tapi ketika ini arogansi penanganan seakan-akan rumah sakit itulah yang jadi garda terdepan gitu. Padahal sebenarnya dalam perang yang ini ya, perang dalam melawan virus ini itu yang jenderalnya itu bukan ada di rumah sakit sebenarnya, jenderalnya itu ada di Kesmas gitu loh kan. Nah, jenderalnya ini sekarang kan seperti dicuekin gitu loh kan, dicuekin jenderalnya ini. Nah, bagaimana sekarang kita harus bersama. Siapa yang akan memulai dulu? Nah, itu bisa saja mungkin dari IAKMI atau dari organisasi yang lain gitu. Karena kalau diharapkan dari pemerintah, kalau menurut saya sampai saat ini, kalau nggak ada tekanan dari kita organisasi profesi itu, kayaknya mereka juga ya sudah terlihat lah bagaimana karut-marutnya mereka mengambil kebijakan, mengeluarkan statement gitu kan. Hari ini beda, besok beda lagi, yang satu lain lagi. Belum bentuk kebijakan, tapi dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk statement yang kadang-kadang sangat mengganggu gitu kan. Nah, ini juga komunikasi pemerintah ini di dalam persoalan COVID ini perlu diperbaiki juga kalau menurut saya. Ini karena cara komunikasi mereka juga nggak benar gitu kan. Menurut saya mengganggu gitu kan, menciptakan satu ketidaknyamanan masyarakat kalau menurut saya.
Saya mungkin bisa ditangkap juga kalau dibilang begitu, tapi memang kenyataannya demikian gitu kan. Ya, tapi gitu dulu Bu. Bu Put, ya. Ya, jadi memang artinya tadi ya kolaborasi ya mestinya memang. Saya pikir mungkin Pak Baikunin nanti bisa kasih sedikit komen ya bahwa sepertinya memang beberapa organisasi profesi sudah mencoba untuk saling bekerja sama ya. Tapi tadi lagi ya bahwa artinya organisasi profesi mau bergerak, tetapi kan ada tingkat yang organize-nya ini gitu ya. Bagaimana kemudian ini di lapangannya gitu ya. Seperti kita Boleh mungkin komen sebentar? Ya, silakan Ya. Bu Dewi nambahin Ya. apa membicarakan. Mungkin saya menambahkan. Tadi kan di dalam presentasinya Pak Farid disebutkan bahwa kita itu sekarang main kuat-kuatan gitu ya, diskursus kesehatan, ekonomi, politik, dan satu lagi agama gitu. Berarti sekarang kita perang, benar-benar perang terhadap informasi kesehatan. Betul. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang mementingkan ekonomi, mementingkan agama, ataupun mementingkan politik gitu. Bagaimana caranya? Kita kerahkan semua, kalau dalam hal ini sebagai akademisi, maka kita kerahkan masyarakat, mahasiswa kita gitu ya, untuk menginformasikan mengenai kesehatan, gitu, mengenai bagaimana sih COVID itu sebenarnya, gitu, informasi-informasi apa saja yang selama ini salah, gitu, ya. Barangkali selama perjalanan 1-2 bulan ini ya, COVID ini, timbul tenggelam tuh informasi yang benar dan salah, karena memang beberapa para ahli ya yang bukan bidangnya ikut bicara gitu, sehingga kadang masyarakat itu cenderung mengambil informasi yang mengenakan buat mereka gitu. Nah, kita perlu luruskan lagi, nah, jangan sampai mahasiswa diberikan masyarakat itu diberikan informasi positif yang sebenarnya itu bias positif, yang akhirnya melenakan gitu, yang akhirnya mengambil jalan menjadi kuadran ke 3 atau 4 gitu ya. Nah, ini perlu kita kerahkan semua yang ada di bawah ya, baik itu dari sosial dan desa ya. Kemudian apalagi yang ada di setiap kelurahan-kelurahan yang kemarin itu sempat ternyata RW siaga ini sudah dibentuk oleh beberapa kan, di beberapa kementerian. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Kesehatan, terus ada kementerian mana lagi gitu ya. Nah, itu yang kita harus kerahkan untuk kembali mengebom gitu ya, informasi kesehatan COVID itu seperti ini. Jadi jangan mudik gitu. Kalaupun pada akhirnya, kalaupun pada akhirnya tetap kita harus memberikan solusi gitu bagi yang sudah mudik, atau kita memberikan alternatif solusi. Ini loh protapnya yang harus dilakukan gitu. Tapi ini hati-hati ya komunikasinya, karena seperti tadi dikatakan berdamai, berbeda loh dengan harus melakukan antisipasi. Kita tidak menyarankan untuk mudik, tapi ya kita wadahi gitu ya, kita fasilitasi ini loh protapnya gitu ya kalau mudik. Dan untuk menaikkan moral para tenaga medis, yaitu ya kita harus bantu dengan edukasi kepada masyarakat gitu. Kita buktikan kepada mereka, edukasi ini kita udah sampai ke bawah loh gitu ya. Udah sampai ke bawah supaya mereka tuh tenang-tenang aja di sana gitu ya. Itu saja Bu Tia. Ya, memang artinya ini lagi-lagi ya kita bicara bahwa bagaimana kita memberdayakan masyarakat sebenarnya. Jadi itu juga yang sebenarnya ingin dijalankan dengan konsep Parsi 19 itu kan. Jadi Parsi ya. Bahwa masyarakat ini sebagai subjek gitu loh, bukan objek. Jadi cuma dikasih aturan, regulasi, jalanin, tapi kemudian dia nggak merasa menjadi part of kebijakan itu sendiri gitu loh ya. Jadi akhirnya memang kita ngasih memberikan banyak pengetahuan, akhirnya bagaimana nah ini tadi mematuhi protokol di lapangan. Nah, ini yang agak-agak jadi tantangan sebenarnya, makanya harus ada yang memonitor dan evaluasi. Mungkin saya mau Bu Dewi sedikit nih, ada pertanyaan dari FB ya Bu ya. Katanya mau tanya sama Bu Dewi nih, tadi belum dijelaskan terkait COVID-19 itu bertahan di beberapa benda dengan kurun waktu yang berbeda, seperti di plastik kayu. Di perhiasan bagaimana Bu? Nah, kalau perhiasan itu kan ada emas, ada perak gitu ya. Ada juga mungkin besi ya. Perhiasan tergantung dari perhiasannya gitu. Tapi kita kategorikan itu sebagai logam. Kalau logam tadi di slide itu kan sampai beberapa jam ya, sampai kalau nggak salah 48 jam ya.
Itu. Jadi kita kategorikan sebagai logam gitu. Memang belum ada penelitian yang membedakan antara aurum, kemudian Ag gitu ya, kemudian zinc itu belum ada yang membedakan. Tetapi kita kategorikan dia sebagai logam. Gitu Bu Tia. Jadi kalau kebetulan Bu Dewi dapat hadiah emas gitu ya Bu Dewi ya. Amin. Kira-kira didiemin dulu ya Bu ya. Tapi didiemin hati-hati Bu, jangan kasih tahu yang lain ya. Nah, ini juga ada ada pertanyaan lagi ya. Bapak Ibu mau bertanya, ini dari Ibu Meliana Sari ya. Ini tentang fatwa MUI. Nah, tadi mungkin ada kaitannya dengan yang Pak Farid sampaikan. Keagamaan. Keagamaan nih, kita ngomong keagamaan nih. Mau iktikaf lah, mau ngomongin sholat Jumat misalnya. Karena saya juga dapat broadcast dari teman di daerah Sumbar kan ya. Sempat ada surat bahwa MUI-nya itu meminta agar mungkin secara perlahan masjid-masjid itu dibuka gitu katanya gitu ya. Lalu kemudian viral dan mungkin heboh, akhirnya dibuat lagi surat klarifikasi bahwa itu baru usulan, kita baru mau usulin, bukan berarti akan benar-benar dibuka. Nah ini karena kan udah mau Lebaran, fatwa MUI tentang sholat Id itu isinya tuh nggak spesifik, masih cenderung membalikan umum dan cenderung mengembalikan ke pemerintah berwenang ya. Jadi maksudnya di level RW kah, kelurahan kah, atau Pemkot. Nah ini kan terkait zonasi hijau merah nih pelaksanaan sholat, bagaimana pandangan Bapak Ibu narasumber ya? Di zona merah tidak ada, tapi zona hijau jika dikelilingi zona merah, ini kan juga beresiko ya artinya ya. Kalau artinya siapa tahu orang dari zona merahnya numpang sholat di tempat zona hijau gitu. Apalagi ada beberapa kasus tuh ada mobilisasi warga ke masjid-masjid di luar wilayahnya untuk melaksanakan sholat jamaah gitu, untuk meramaikan masjid misalnya. Dan pemahaman zona ini jadi pertanyaan, yang dimaksud zona merah itu zero case atau belum terdeteksi atau gimana? Sementara kan sekarang udah ada selain ODP PDP ada OTG. Ya. Jadi kan itu bagaimana tuh kira-kira pandangan dari Pak Farid dan Bu Dewi? Silakan soal isu mau sholat Id ini loh gitu ya. Oke, saya pikir ini makin menarik ya kalau sudah masuk ke wilayah agama. Gini, MUI memang mengeluarkan fatwa itu, dia nggak mungkin akan mengeluarkan satu fatwa spesifik, kemudian tegas semuanya. Kenapa? Karena memang kondisi Indonesia itu beragam. Saya juga pernah berdiskusi dengan kawan-kawan di MUI, termasuk dengan Sekjen MUI ya Pak Anwar Abbas. Ya nggak mungkin dia melakukan seperti itu, karena mereka juga punya tanggung jawab moralnya bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Contoh mamanya seperti yang lalu-lalu itu sebelum kita cerita tentang sholat Id ya, yang wajib dulu sholat Jumat gitu. Dalam fatwa sholat Jumat pun nggak sama seperti itu pakai zona-zona sih sebenarnya. Jadi di zona hijau itu tetap wajib sholat Jumat gitu, tapi diharam jadinya sholat Jumat, dilarang sholat Jumat itu di zona yang merah. Nah, saya melihat persoalannya itu di sini adalah seperti saya katakan tadi juga. Kita ini kan sedang perang untuk kontestasi membentuk opini sebenarnya, membangun satu pengetahuan baru gitu ya. Di sini memang harus diisi oleh orang-orang kesehatan karena MUI itu dia memberikan peluang, sementara pemerintahlah seharusnya yang memberi justifikasi. Umarok itu juga harus cepat menanggapi atau cepat meresponi apa yang dibuat oleh MUI. Dia harus mengeluarkan, karena di situ yang berwenang itu siapa. Nah, di sini yang berwenang itu ada dua. Bisa berwenang dalam artian struktural, dalam artian administratif itu adalah pemerintah, mengeluarkan, nyatakan daerah ini adalah hijau, ini adalah merah, ini adalah kuning. Ketika pemerintah ini tidak hadir dalam hal ini, menurut saya, disinilah dibutuhkan yang berwenang itu adalah profesi kesehatan. Ya, siapa yang punya data sih sebenarnya sekarang ini? Yang pegang data itu adalah memang secara umum ya kawan-kawan Kesmas, kawan-kawan ID mungkin juga punya data. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita secara bersama-sama, secara terintegrasi kelompok-kelompok kesehatan ini kita menyatukan menyatukan strategi kita untuk melawan berkontestasi dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan seperti ekonomi, politik, dan agama tadi itu gitu loh kan. Nah, untuk meredam kepentingan-kepentingan politik agama yang radikal dan liar segala macam, disinilah kepentingan MUI mengeluarkan itu. Nah, seharusnya kita harus hadir cepat di situ. Bagaimana orang kesehatan harus hadir cepat di situ untuk mengisi apa yang disebut oleh dia itu
eh, yang berwenang tadi itu, di sini berwenang itu bisa kita artikan adalah kompetensi bidang substansi, itu adalah orang kesehatan. Kalau pemerintah tidak cepat-cepat mengeluarkan secara administratif dan hukum bahwa daerah ini hijau, daerah ini merah, daerah ini hijau, kuning gitu kan. Seharusnya kita yang harus proaktif kalau kita memang peduli terhadap pencegahan penularan COVID-19 ini. Nah, termasuk juga di sholat Id ini. Nah, sholat Id kan juga, apalagi sholat Id ini kan sifatnya cuma sunnah muakkad, bukan wajib seperti sholat Jumat. Ini kan aneh lagi gitu loh kan. Mungkin kadang-kadang dalam ini juga aneh sampai saat ini sholat Jumat belum dicabut. Tapi kalau dibilang aneh ya enggak juga, karena memang dia mengeluarkan seperti tadi itu tidak pasti tidak spesifik ya, tidak spesifik. Jadi karena di sunnah muakkad ya, kalau memang daerah yang aman ya silakan. Tapi kalau yang nggak aman ya jangan, malah dilarang oleh mereka gitu. Sama seperti yang tadi juga. Ya, tapi yang repotnya nanti itu adalah sholat Id-nya dilaksanakan, sholat Jumatnya masih ditutup. Nah ini kan masyarakat di bawah yang akan bermain ini, pengurus masjid, RW gitu loh kan. Nah itu yang kita katakan tadi, mereka akan menjadi orang yang sok tahu, mereka akan menjadi orang yang cukup ini ngambil kebijakan sendiri aja, menginterpretasikan data sendiri. Seperti tadi Bu Tia bilang, orang melihat berbagai macam sekarang data, berbagai macam bentuk kurva yang beredar sekarang itu. Mereka menginterpretasikan sendiri sesuai kepentingan mereka, sesuai ini mereka gitu loh kan. Karena mereka merasa tahu gitu. Karena mereka pengetahuannya cukup tinggi, tapi kepeduliannya kurang. Nah, akhirnya apa? Pengetahuan tinggi dan dia juga mampu untuk mengelaborasi data-data itu, tapi karena kepeduliannya kurang, dengan mudah dia mengambil kesimpulan untuk yang seenaknya saja. Nah ini kan berbahaya itu kan. Saya pikir gitu. Nah. Ya, jadi memang dari Bu Dewi mungkin ada dulu tambahan Bu. Jadi kalau dari sisi atau lain sebagainya gitu. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan, ini ada pengalaman dari Prof. Defriman ya, waktu di Sumatera Barat, yang di Sumatera Barat itu. Beliau menyarankan kalau PSBB ini jangan juga dia menutup kegiatan keagamaan gitu. Jadi artinya gini, dia menginginkan bahwa ada local wisdom di situ. Artinya kalau memang penduduk itu tinggal di dalam satu komplek, yang kompleknya itu tertutup, kemudian di dalamnya itu ada masjid, kemudian diketahui di anggota-anggota komplek itu tidak ada yang ODP, PDP gitu ya, kemudian kenapa mesti diberhentikan sholatnya gitu, kegiatan jamaahnya gitu ya, itu sempat ada wacana seperti itu. Tapi mengenai perkembangan COVID sekarang ini ada OTG masalahnya gitu ya, orang tanpa gejala gitu. Yang ini yang dikhawatirkan oleh kita, apakah nanti kalau misalnya kita tetapkan itu zona hijau, kemudian kita membolehkan untuk melakukan sholat Idul Fitri, kemudian kita berkumpul di situ, OTG ini yang sangat risky gitu ya, sangat risky untuk menularkan ke yang lain gitu. Ya, saya pikir sih MUI mungkin mencari jalan yang aman gitu ya untuk menetapkan satu ketetapan ya, boleh atau tidaknya sholat Id gitu. Kembali kepada penguasa daerah ya. Kalau kita yang berada di daerah DKI Jakarta itu sudah semuanya merah, otomatis tidak boleh lagi. Masalahnya yang di daerah-daerah ini gitu ya, di mana tidak ada data ya, data informasi mengenai merah, hijau dan sebagainya juga mereka kan tidak punya gitu. Bahkan di orang kesehatan sendiri juga tidak punya Pak gitu. Ya akses ke sana itu agak sulit gitu. Akses ke sana untuk mengambil data itu juga agak sulit gitu. Jadi kita mendingan memilih keberhati-hatian gitu ya, dibandingkan pada akhirnya nanti ada ini baru ya, wilayah baru dengan ODP, PDP begitu. Gitu betul ya. Ya, jadi ini mikirin mudaratnya juga ya. Artinya banyakan mana ya? Artinya kalau kita ngomongin sholat Id tadi balik lagi ya, sholat Jumat aja yang wajib aja masih dilarang, terus kita mau heboh-heboh mau sholat Id ya, kira-kira gitu ya Pak Farid ya. Iya, betul. Jadi jangan kebalik-balik. Jadi kadang-kadang ini tadi Pak, tadi ada konsentrasi antara kekuasaan. Saya pikir juga bukan hanya dari sisi misalnya pemerintah ya, dalam konteks ini misalnya kekuasaan kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu yang kemudian menekan itu juga bisa jadi masalah ya, artinya di lapangannya. Sementara tadi OTG, kalaupun kita menetapkan ini misalnya ada saran ya, katanya
seharusnya sih ada tindakan tegas terhadap pelanggaran PSBB dari Pemda setempat, dan jika ada yang melanggar sosial atau physical distancing harus dipantau ya pelaksanaan protokol kesehatannya. Balik lagi ya tadi mungkin yang tadi isunya mau dibuka lah masjid dan segala macamnya itu, tetapi kemudian protokolnya itu loh yang kemudian bener nggak dijalaninnya gitu kan ya Bu Dewi ya, Pak Farid ya. Maksudnya apakah kemudian pelaksanaan di lapangannya, sementara sampai hari ini, sampai detik ini untuk COVID-19 ya, COVID-19 ini kan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. The only way gitu, satu-satunya cara memang kita kan mencegah agar orang tidak tertular kan gitu ya intinya ya. Betul. Maksudnya mencegah agar orang tidak tertular, dan usahanya ya salah satunya dengan tadi bagian dari physical distancing, kemudian melaksanakan protokol yang ketat, ada PHBS tadi gitu ya. Hanya itu sebenarnya sekarang yang bisa kita gaungkan selalu gitu memang akhirnya. Tapi misalnya kayak pemakaian masker ya, mungkin bisa dilihat, saya nggak tahu ya benar apa enggak, itu sempat ada yang posting di Twitter gitu ya. Jadi katanya mau masuk mau masuk bank gitu ya, nasabah tuh harus pakai masker gitu ya. Kemudian ada yang mau masuk nggak pakai masker, dia pinjam masker sama tukang parkir di luar katanya gitu ya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi apakah itu joke gitu ya? Apakah kemudian kayak kemarin jangan sampai ya amit-amit ya, tapi kayak kemarin Sarinah McD itu McD di Sarinah tutup, kemudian segitu banyak orang ngumpul gitu ya. Jadi itu gitu ya, kita yang orang kesehatan denger ya gitu apa gimana ya. Mungkin tadi kaitannya dengan datanya Pak Farid tadi. Nah ini tadi kata Bu Meliana, ini data merah hijau itu ada sih di web ya, bisa diakses, tapi masalahnya interpretasinya gitu ya, yang jadi masalah gitu. Interpretasinya bercabang-cabang bagai pohon ranting gitu ya, jadi bingung gitu ya. Ini terus terang saja memang kayaknya Pak ya, di akar rumput ini masyarakat jadi pada kebingungan ya Pak ya, karena tiap sebentar ada perubahan-perubahan terminologi gitu ya, sementara yang ini terus berjalan, interpretasi mulai turun dan lain sebagainya gitu. Nah makanya tadi kalau seperti Bu Dewi bilang harus ada siapa sih yang mantau gitu, siapa sih harus di akar rumputnya tadi, misalnya RT RW, udah ada RW siaga. Nah bagaimana kemudian efektivitas dari RW itu ya yang kemudian kita perlu pikirkan juga kira-kira. Nah tadi local wisdom itu menarik ya, jadi maksud saya nih kita ini karena multi culture, sangat heterogen ya, multi ya Indonesia ini, jadi sepertinya para pemegang kekuasaan juga tuh sangat hati-hati sekali gitu, takut ini nanti kalau mengeluarkan statement yang keras entar ujungnya gimana gitu ya. Jadi tapi yang setengah-setengah ini kan malah membingungkan. Di akar rumput jadi mau kemana sebenarnya gitu. Nah ini kalau Pak Farid sendiri memandang bagaimana Pak untuk local wisdom ini gitu, maksudnya tadi yang dibilang ya udahlah kalau misalnya nggak apa-apa daerahnya, kira-kira ya dibuka aja lah, ini kan maksudnya bagian dari budaya gitu, ya udahlah. Tadi mudik katanya bisa lokal, ya itu tadi pantauan lokalnya juga saya nggak tahu itu gimana ya, yang disebut lokal di mana, apakah dari Tip Top Ciputat ke rumah saya gimana, itu saya juga kurang paham gitu ya. Gimana tuh Pak, Bu Dewi sama Pak Farid? Ya, saya kalau persoalan batasan lokal yang dimaksud tadi ya saya nggak paham juga, sama juga seperti itu ya. Gimana apa yang dimaksud dengan batasan mudik lokal ini boleh gitu kan? Ini kan nggak ngerti juga. Tapi yang paling tidak bicara tentang lokal wisdom tadi itu adalah apa? Gini, culture itu dikaitkan dengan persoalan kesehatan dan penyakit itu adalah ada bagian-bagian culture itu yang sebenarnya menjadi peluang atau menjadi ancaman atau menjadi tempat terjadinya penularan penyakit gitu kan, justru karena local wisdomnya tidak. Tapi ada local wisdom justru menjadi potensi, menjadi bermanfaat, menjadi baik untuk pencegahan gitu loh. Jadi dalam local wisdom ini kita harus bisa melakukan satu
eh, ya diinventarisir dulu lah gitu kan, dilihat dulu mana local wisdom yang benar-benar bisa menjadi satu justru jadi suatu pendekar harus tahu juga mana bagian-bagian dari local wisdom itu yang sebenarnya itu menjadi satu pemicu itu menjadi suatu potensi semua local wisdom itu juga harus dipertimbangkan gitu loh kan. Nah disinilah apa namanya kehadiran para tokoh masyarakat kemudian diberikan pemahaman karena bagi mereka sentimen budaya mereka itu pasti akan mereka naikkan. Mereka nggak mau dong kalau budaya mereka itu dihilangkan begitu saja hanya gara-gara COVID-19 ini kemudian datang tiba-tiba New Guidance Act tadi yang kita buat berupa kebijakan, mereka nggak mau local wisdom mereka hilang begitu saja gitu kan. Taruhlah umpamanya kalau di Kampung Butia itu tadi jawab Prof di yang di Yunan Prof Pak Devriman. Pak Devriman. Ini kan sama juga Bali mau umpamanya ketika mau masuk puasa gitu kan orang mandi ramai apa segala sih untuk penularan kayak gitu bisa dimasukkan gitu kan. Nah, mudik ini di dalam konteks mudik itu ada beberapa lokal wisdom. Seperti di Jogja umpamanya nanti ada gerbek sawal gitu kan ketika orang mudik itu kan udah ramai di sana itu kita harus gerbek sawal kayak begitu baik untuk terjadinya penularan penyakit. Nah, oleh karena itu yang kayak gitu nggak bisa dipertimbangkan. Makanya oleh karena itu dalam konteks ini kita buang potensi untuk penularan penyakit karena yang justru dimanfaatkan untuk menjadi pencegahan gitu, pendukung, jadi pendekatan. Saya pikir itu kita harus cermat melihat ini, pilih-pilih. Jadi nggak setiap tiba-tiba local wisdom harus dihargai, betul, tapi harus pandai-pandai. Itu yang dilakukan oleh mungkin ya silakan Bu. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Pak Farid ya. Jadi artinya memang local wisdom itu bukan berarti ya nggak semuanya untuk kondisi COVID sekarang ya, maksudnya artinya hal-hal mungkin kayak lokal itu yang menjadi salah satu yang penting. Kalau Iwi sendiri Bu melihatnya kalau dengan adanya dari sudut pandang Kessling nih ya, jadi dari sudut pandang PHBS nih, ini COVID ini kan tadi sempat dibilang Bu Dewi juga kan artinya, aduh mudah-mudahan ada budaya baru ya, memang ini dengan tadinya orang nggak mau cuci tangan gitu ya, dari orang nggak mau artinya apa namanya menjaga kebersihan dan lain sebagainya, mungkin aja dengan ini menjadi titik tolak ya, maksudnya titik yang akan dihadapi. Semua orang banyak antara mau ketemu sama nggak ketemu. Nah itulah sekarang kira-kira gitu ya. Berharap ya dengan adanya, walaupun COVID ini sangat merugikan, tetapi dari satu sisi dengan ini PHBS itu akan stable gitu ya, akan terus-menerus tiap hari oleh masyarakat. Ya sudah gitu, mereka sudah melakukan itu dengan baik gitu. Nah, namun demikian ya itu tadi yang Pak Farid bilang, memang fasilitasi lingkungan dengan menerapkan local wisdom gitu ya. Apakah misalnya dengan isolasi mandiri seperti dibuatkan apa namanya rumah atau gubuk atau apa, kemudian tempat cuci tangan dilakukan sesuai dengan local wisdom-nya dan seperti itu gitu. Nah, kemudian harus melakukan ini gitu ya, harus melakukan budaya new normal ini, mau tidak mau gitu. Tetapi memang ada step-stepnya gitu ya, Bu ya.
Jadi mungkin di kalangan masyarakat ke bawah, step-step ini yang menerap gitu ya, gitu terpatri untuk melakukan PHP. Misalnya kalau kita gangguan dengan Bu Dewi. Iya. Pak Suaranya Baik hilang. ini apakah ingin Pak Baik ini silaturahim gitu, tidak perlu sampai masuk gitu, cukup salam tangan rumah gitu. Suaranya hilang ya? ya hilang tadi. Iya. Tapi pokoknya tadi intinya silaturahmi mungkin nggak perlu sampai cipika-cipiki gitu ya kalau memang harus. Cuman tadi memang ini ya artinya kalau tadi terpaksa harus begitu kita mungkin mewaspada yang tadi ya OTG kita nggak pernah. Sekarang ini karena kita berada di zona merah kita nggak tahu siapa sih sebenarnya gitu kan ya yang memang benar-benar terbebas gitu ya, kita menganggapnya seperti itu. Pak Baikuni apakah ada masih on, ada gambarnya ini doang tuh apa Bu Dewi? Halo, saya masih ada nih. Oh masih. Ya, saya dengerin kok menarik bahasannya dari Bu Dewi, dari Pak Farid ya. Cuman saya nambahin sedikit aja. Tadi struktural bagus tuh, ya. Sadar juga bahwasanya Pak terjadi keberhasilan dan tidak berhasilan pemerintah di Jakarta. Ternyata Pak Farid menggambarkan dengan bagus tuh culturalnya, ya. Jadi kita mesti di akar rumput itu memang Pak Farid kita memang berada di cultural Pak Farid, ya. Pendekatan kal dari Pak Farid tadi itu semuanya harus bisa diambil, diadopt sama kita. Cuman kita juga mesti sadar ada perbedaan yang namanya kita di Kesmas itu antara pemasaran dan penjualan. Nah, kita tidak sadar nih bahwasanya dengan Parce ini kita harus memakai konsep pemasaran itu, yaitu kita mesti menampilkan need-nya orang itu membutuhkan Parce ini. Jadi kita bukan Parce ini bukan produk saja atau produk yang bukan dilakukan dengan penjualan, tapi konsep pemasarannya masuk. Ya karena tadi saya nggak kita berkonteksnya nanti awal pertama kita tawarkan Parce ke masyarakat yang untuk mengintervensi cultural tadi adalah kita mesti tampilkan need-nya itu di masyarakat tuh butuhnya apa. Nah dari situ kita masuk. Ya, begitu juga Bu Dewi juga melihat tentang PHBS. Mas itu kuat ya, saya katakan bahwasanya karena lapangan kita ini sedikit nih, ya cuma 2 semester di PBL. Sedangkan kita adalah community based fighting, jadi memang kita komunitas. Kita nih sekarang pada saat dimana kita belajar berenang itu teorinya, pas kira di tenggelam. Makanya saudara sekalian kita melihat bahwasanya ketika terjadi COVID-19 ini banyak yang namanya kampus-kampus kesehatan tuh tinggalan gitu, nggak kedengaran lagi suaranya. Profesor-profesor bilang kesehatan juga ngilang gitu. Karena apa? Karena memang textbook ya. Saya katakan bahwasanya memang tidak bisa berangkat dari problem base ya. Solving dari situ. Padahal kesehatan masyarakat itu pada saat sekarang seperti Bu Tia bilang adalah terdepan. Jenderalnya ada kesehatan masyarakat, tapi jenderalnya nggak berpengalaman. Ya, lapangan kita sedemikian rupa berasal dari problem base ya. Selama ini kerja lapangan kita itu parsial. Ada mahasiswa yang melakukan A, ada yang B, C.
five level promotion. Dan ini ya PARC itu five level promotion itu setelah saya terjemahkan sampai dia terjadi ya mitigasi dampak sosial ekonominya. Kita lihat ternyata. Karena kesehatan itu menurut WHO itu 4 definisinya. Pertama sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan sehat ekonomi atau produktif. Yang baru kita lihat nih, teman-teman, ada satu baru yang kebanyakan kita ngelihatnya. Atau itu sehat fisik. Mental kemana? Sosial bagaimana? Melihat kesehatan kita turunkan dalam PBL kita, dalam kerja lapangan kita, dalam pengabdian masyarakat kita, dan konsep-konsep itu juga mesti diturunkan lagi menjadi kurikulum kita ke depan. Nah, ini yang mesti saya lihat sebegitu. Jadi setelah saya sadari ini, konsep PARC ini ya adalah pada tingkat akar rumput adalah konsep yang menyeluruh nih. Sekarang besok Senin nih saya akan bicara dengan Pak Dede bagaimana mitigasi dampak sosial ekonominya ditinjau dari segi agama, ya, dan segi ormas masyarakat dan segala macam. Kalau bisa kita lakukan itu masif, itu kita bisa membantu masyarakat yang pada saat sekarang banyak yang sudah mulai terkapar ekonominya. Saya kira itu dari saya, Bu Tia. Mungkin kalau ada salah-salah kata itu karena pemikiran saya ini. Saya ada Pak Farid ya. Makasih banyak Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Teka ya. Jadi memang artinya diharapkan PARC ini, PARC 19 ini menjadi kayak full package ya. Tadi misalnya kayak Pak Farid bilang ada masuk urusan local wisdom-nya, bagaimana memang ke permasalahan. Kita hari Senin nanti akan ada webinar spesial Ramadan ya, webinar PARC C19 spesial Ramadan dengan terkait dengan keagamaan lah, kira-kira seperti itu. Menunjukkan 20 ya, artinya tanpa terasa kita sudah berdiskusi cukup lama ya, artinya teman-teman setia mendengarkan gitu, dan terima kasih untuk yang sudah memberi pertanyaan. Saya rasa sebenarnya isu yang kita bicarakan hari ini belumlah selesai. Karena kan fenomenanya beberapa ke depan ya, dan persiapan dari orang-orang kemudian yang berkaitan dengan itu, yang terutama tadi Bu Dewi bilang ada di kampung. Jadi intinya sebenarnya Pak Farid sama Bu Dewi ini nggak setuju ya mudik, jangan mudik dulu sebenarnya ya. Masih ada waktu untuk ketemu orang tua, keluarga. Ya untuk sementara kita tahan dulu. Iya, jadi jangan sampai salah paham ya gitu ya, karena Bu Dewi tuh bilang tuh katanya udah bawa ada SOP-nya gitu. Ada SOP-nya katanya gitu ya. Boleh mudik asal ada SOP. Nah, ini yang berbahaya kan. Nah, itu dia SOP-nya. Taunya kayak tadi kan saya bilang disemprot basah kuyup sampai di kampung ya gitu ya. Jadinya malah nggak tercapai tujuannya. Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak yang sudah. Bu Tia, saya bisa tutup closing statement boleh sedikit, Pak, gitu kan? kasih closing statement dari Pak Farid. Di closing statement tuh begini, terlepas dari apa yang kita diskusikan di depan tadi, ada satu diskusi kami di kelompok-kelompok para antropolog lah gitu ya, terkait apakah COVID ini akan menciptakan budaya baru atau tidak. Tapi banyak yang mengatakan ini tidak akan menciptakan budaya baru, karena selesai ini mereka akan kembali kepada budaya lama gitu. Tapi justru saya termasuk dari antropologi kesehatan mengatakan justru ini akan menciptakan budaya baru. Kenapa? Karena virus itu tidak akan hilang 100%, tapi akan hilang. Mungkin ada 1-2 yang akan menderita, itu kan habis. Tapi dia tetap berpotensi untuk menulari. Bahkan mungkin virus itu akan bermutasi. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita harus menciptakan budaya yang kita ciptakan karena faktor COVID-19 ini itu betul-betul menjadi budaya yang permanen ke depannya untuk pencegahan penyakit. Ini yang harus kita pikirkan seharusnya. Tidak seperti sebagian teman-teman saya antropolog itu mengatakan bahwa ini enggak akan menjadi budaya permanen, ini hanya sementara gitu. Nah, tapi dia nggak sadar bahwa virus ini akan berlangsung lama. Mungkin menurut dia kalau udah dianggap selesai, habis 100% selesai.
kalau dalam konteks virus itu tidak seperti itu gitu. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa kita orang-orang Kesmas ini untuk menciptakan budaya baru ini secara serius itu menjadi suatu budaya permanen seperti Bu Dewi bilang tadi, yang tadinya bertahun-tahun kita untuk mensosialisasikan PHBS itu sulit sekali, sekarang mungkin saatnya barangkali di sini menjadi betul-betul menjadi boom ke belakangnya gitu. Itu satu. Yang kedua itu bagi saya itu Parsi 19 dulu pernah saya sampaikan kepada Pak Baikuni, itu kalau memang sulit rasanya, saya lebih cenderung dulu bagaimana kalau Parsi ini menggandeng ormas-ormas yang ada, taruhlah seperti Muhammadiyah, mereka juga memiliki MCCC, M3C gitu kan. Tapi setelah saya juga terlibat di dalam itu, sebenarnya mereka pada tingkat preventif itu sangat lemah sih sebenarnya. Mereka lebih kuat dengan menyediakan sekian puluh rumah sakit, sampai 30-an rumah sakit untuk melayani ini. Mereka masih berkutat di kuratif gitu. Mereka sangat lemah di preventif yang katanya berbasis di cabang-cabang. Nah ini sangat lemah sekali. Bagaimana kalau seandainya Parsi 19 ini kita tawarkan ke Majelis Kesehatannya Muhammadiyah itu untuk berperan pada tingkat kuratif gitu loh kan, pada tingkat preventif gitu. Mereka termasuk agak lemah di situ. Nah, saya pikir mungkin kita di situ juga punya orang seperti Bu Emma sih sebenarnya. Saya sudah berapa kali menyampaikan ini kita harus kolaborasi. Tapi tidak hanya karena Muhammadiyah, tapi NU pun juga punya, mereka juga punya gitu kan. Mereka punya LKNU gitu, Lembaga Kesehatan NU juga ada. Ini, dan itu kalau tidak salah di LKNU itu juga mahasiswa kita gitu kan, si Hilmi yang tangani di sana itu. Kita juga bisa berkolaborasi, pasti bisa merangkul semuanya gitu sebagai satu strategi, betul-betul ini akan mencapai satu tujuan yang optimal gitu kalau menurut saya. Sehingga kita tidak berhenti hanya pada tingkat diskusi-diskusi dan seminar seperti ini gitu. Betul-betul ada tindak lanjut yang berikutnya, sehingga kalau tadi kita bicara perang opini atau perang membuat suatu opini, tapi juga harus menguasai jaringannya. Nah, jaringannya itu adalah, kalau jaringan TV kan kita nggak punya. Ya, jaringannya nggak punya. Tapi bagaimana jaringan masyarakat ini harus kita kuasai. Bagaimana Parsi itu harus menguasai jaringan melalui ormas-ormas ini. Ya, kita masuk dengan itu jaringan yang paling kuat kalau menurut saya. Nah, sekarang Parsi kan bermain pada tingkat yang menciptakan pengetahuan, tapi tidak punya slot, tidak punya saluran, tidak punya jaringan untuk menyalurkan atau mengalirkan opini-opini itu. Nah, itu yang saya katakan harus menggandeng, mendampingi ormas-ormas yang ada, baik NU maupun Muhammadiyah gitu. Mereka punya sampai ke akar rumput, sampai ke masyarakat gitu. Kenapa? Karena kalau tingkat pemerintah kayaknya belakangan sudah sekian lama kita bergerak ya, sejak sebelum puasa itu berhenti pada konsep ya Pak. Berhenti pada konsep dan respon pemerintah ini seperti kita di PHP terus gitu loh. Ini kalau menurut saya, ini dalam konteks kita secara berorganisasi di YAKMI gitu. Saya pikir mungkin dari saya terakhir seperti itu barangkali. Terima kasih. Kalau ada yang kurang segala macam terima kasih. Saya berdiri saya sementara sebelum ditutup Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bu Dewi. Saya sedikit saja barangkali ini sedikit ada beban gitu ya Bu Tia. Ketika saya memberikan materi ini, maka ada kewajiban saya untuk menyampaikan kepada tidak hanya kepada audiens di sini, tetapi juga kepada masyarakat gitu ya. Nah, saya mengajak teman-teman yang di sini juga untuk mengajak masyarakat di mana tempat Anda berada ya untuk menjalankan yang terkait. Dapatkan informasi saja, kemudian menetap hanya di kita, tidak disampaikan, itu juga dosa kan baligul anni walau ayah gitu ya Bu Tia. Jadi sampaikan walaupun hanya satu ayat gitu. Kemudian ini ada semacam statement walk the talk katanya gitu. Jadi seseorang yang bicara itu baru akan dipercaya jika dia sudah mengerjakan gitu. Itu saja, terima kasih Bu Tia, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di ruangan bakal saya kasih suruh tepok semua ini ya, luar biasa ini ya narasumber hari ini ya gitu. Tadi dari closing statementnya Pak Farid memang seperti Parsi 19 tadi ya Pak ya, memang ini sebenarnya dibilang di konsep saja sih kita sudah mulai sih turun ke lapangan, tapi
mungkin akan bisa menjadi ruang baru ya. Artinya relawan kita yang di lapangan mungkin bisa berkolaborasi dan bagaimana kemudian bisa menjadi satu kontribusi yang nyata di akar rumput ya, kira-kira seperti itu. Mungkin memang saya pikir tantangan kita itu ya semenjak ketika pertama kali diumumkan pandemi darurat kesehatan masyarakat, menurut saya banyak sekali kalangan yang belum mempunyai paradigma preventif memang gitu. Semuanya masih paradigmanya kuratif gitu. Jadi tantangan banget ini buat kita untuk merubah paradigma itu gitu. Jadi dari mulai intervensi awal yang diberikan pun bukan kemudian di level yang akan mencegah gitu ya. Padahal kemudian kita bicaranya masyarakat luas gitu ya. Jadi ini tantangan kita lah orang Kesmas ya, tapi tidak boleh putus asa juga. Jadi kalau tadi tenaga medis tetap semangat ya, artinya berkontribusi nyata untuk membantu pasien-pasien gitu ya. Kita juga yang orang Kesmas juga jangan sampai putus asa lah ya, mengingatkan gitu ya, memberi tahu masyarakat lagi dan lagi. Memang tadi ya walaupun disampaikan, walaupun sedikit saja disampaikan gitu. Jadi intinya kayak MLM ya kali ya Bu Dewi ya, jadi nanti nyebar terus ya, akhirnya semuanya bisa melaksanakan, dan kita sangat berharap, saya setuju dengan Pak Farid ya, harusnya ini nanti bisa jadi budaya yang permanen ya Pak ya, sehingga diharapkan bisa mempengaruhi juga untuk pencegahan penyakit menular lainnya lah ya kira-kira. Ya waktu sudah hampir habis, ini sambil dilihat ya bahwa hari Senin itu akan ada spesial web Zoom series Perang Akar Rumput COVID-19 Parti 19 itu jam 1 ya, sama jamnya, itu ada link registrasinya, tentang strategi pemulihan sosial dan ekonomi bangsa melalui pendekatan Islam dan Parti 19. Ini ada Prof. Dede Rosada yang akan hadir, kemudian ada Dr. Muhammad Arif ya dari Dewan Masjid ya kalau tidak salah ya. Kemudian ada Dekan Fikes juga Ibu Dr. Zilhadia, lalu ada Ketua Pengda yakni Jakarta Pak Baikuni, dan tentu saja ada saya ya sebagai moderator tetap ke web series ini, webinar series. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke semua yang sudah menghadiri webinar pada siang sampai sore hari, kepada para narasumber yang luar biasa, Pak Farid dan Bu Dewi, dan saya seperti biasa akan tetap menutup dengan pantun. Boleh nggak boleh saya pasti nyampein gitu ya. Soalnya nanti kalau nggak biasanya ditanya sama Pak Baikuni. Oke, saya mau kasih penutup sedikit bahwa Lebaran sebentar lagi akan tiba. Cakep. Segenap rasa ingin di kampung halaman berkumpul dengan keluarga. Tapi tahan diri karena masih ada corona. Bersabar dan mari ikut berkontribusi nyata. Tak mudik sementara bukan berarti tak hormat orang tua. Jangan mudik agar pandemi ini bisa kita lewati bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar. Madura hadir. Oke, Madura hadir ya, jauh ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Alhamdulillah. Ini mungkin yang ibu-ibu udah mau nyiapin berbuka ya. Masak. Nanti kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan akan bertemu lagi di webinar series berikutnya, dengan tentunya tidak hanya webinar, sebenarnya kita juga sudah mulai banyak yang bergerak turun ke lapangan, dan dengan doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berjuang untuk bisa keluar dari pandemi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.